Musa berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk di atas batu. Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan assalamualaikum, mengucapkan salam. Tiba-tiba Khidir seolah-olah sudah kenal. Waalaikumsalam. Man'an, siapa kamu? Nabi Musa mengatakan ana Musa. Kata Khidir, Musa Bani Israel? Katanya. Apakah Musa nabinya Bani Israel? Kata Musa, ya. Apa tujuan? Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi sebuah petunjuk? Lihat tawadhunya Khidir, minta diajari. Makanya kisah tentang Musa dan Khidir ini sebelumnya bicara tentang kesombongan iblis. Kalau antum baca surah Al-Kahfi, sebelum menceritakan tentang Khidir, ayat sebelumnya itu bicara tentang kesombongan iblis. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia termasuk orang kafir. Padahal sudah jelas-jelas Adam itu dilebihkan dari iblis dengan ilmu. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dengan tawadhu'nya, rendah hatinya, dia mengatakan kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk dijadikan petunjuk. Tapi Khidir mengatakan qala innaka lan tastati' ma iya sabra. Kalau engkau ingin jadi muridku, seolah-olah mengatakan seperti itu, engkau tidak akan sanggup sabar kayaknya. Engkau nggak akan sabar. Di sini ada faedah apa? Mencari ilmu itu harus sabar. Sabar. Ya. Terkadang seseorang itu tidak bisa istirahat ketika thalabul ilmi. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan la yunalul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu itu tidak diraih dengan istirahatnya badan. Harus lelah, harus capek. Kadang kurang tidur, kadang ngantuk gitu kan. Jadi di sini kembali bahwa Musa alaihi salatu wassalam ketika meminta untuk diajarkan ilmu kepada Khidir, Khidir mengatakan engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kenapa demikian? Karena nanti ilmu yang akan diajarkan Khidir itu aneh masalahnya. Ya. Kemudian Musa mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubr. Dan bagaimana engkau akan dapat sabar atau sesuatu atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Qala satajiduni insyaallahu sabirah wa la a'siyalaka amra. Musa berjanji di sini kepada Khidir, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Musa janji, saya akan sabar. Apapun yang kau ajarkan kan saya tidak akan tentang. Karena Musa betul-betul ingin mencari ilmu masalahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Ini syaratnya. Khidir memberikan syarat kepada Musa, jika engkau mengikutiku wahai Musa, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Kalau aku ajarkan sesuatu kepadamu, jangan tanya kenapa dan kenapa. Pokoknya lihat saja, ambil ilmunya sampai aku menerangkan. Ini penting adab seorang yang menuntut ilmu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukrah. Ini pelajaran pertama ini. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam diajak safar oleh Khidir, kemudian naik perahu. Di dalam perahu itu ada 8 orang, berarti 10 orang dengan Musa dan Khidir. 8 orang yang di atas perahu itu semua orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya. Satu perahu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dengan Khidir alaihi salatu wassalam, karena Yusa sudah pulang. Yang jelas Musa sudah berjumpa dengan Khidir, tugas dia selesai mengantarkan, Yusa pulang. Dan ingat ikhwan, sebenarnya secara keutamaan Musa itu jauh lebih utama dibandingkan Khidir. Kenapa? Karena Musa seorang nabi, Musa seorang rasul, Musa kalimullah, dan dia adalah nabi dari nabi-nabi yang masyhur dari Nabi Bani Israel. Adapun Khidir diperselisihkan kenabiannya, apalagi kerasulannya, dan dia bukan kalimullah. Ya. Tetapi walaupun demikian, mencari ilmu itu tak pandang bulu, mau kepada orang yang di atas kita, mau kepada orang yang di bawah kita, atau mau kepada orang yang setara dengan kita. Maka Musa alaihi salatu wassalam
beriktikad untuk belajar kepada Khidir mencari manfaat dunia dan akhirat. Lah pelajaran yang pertama, ketika Musa dan Khidir itu masuk ke dalam perahu ini kan berjalan sampai ke tujuan. Di dalamnya banyak orang-orang fuqara wal masakin, termasuk yang punya perahu juga fakir. Tiba-tiba setelah perahu itu nyandar, sudah sampai di tujuan, Musa pula ambil martil. Tahu martil? Martil itu palu untuk bentung yang ngantuk biasanya. Ya. Jadi tahu-tahu martil ini dipukulkan ke perahu itu, bolong perahu itu. Namanya perahu bolong, keluar air dalam perahu itu, naik air itu. Akhirnya orang-orang pun langsung turun, tenggelamlah perahu itu. Bayangkan secara logika, ketika keduanya naik perahu, sudah digratiskan yang punya perahu, diantarkan ke tujuannya, sampai di tujuannya dirusak pula perahunya. Ini ilmu apa ini? Ya. Lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini disebutkan dalam Al-Quran, maka berjalanlah keduanya, Musa dengan Khadir, sehingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia pun Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan besar. Musa marah, karena Musa ini tidak bisa diam untuk melihat kemungkaran masalah. Di masa mudanya saja lihat ya, ketika dia berjalan malam-malam di gang-gang di Mesir, ada anak muda kelahi, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari kaum Kiptinya Firaun, kelahi. Langsung oleh Musa dilerai, jangan kelahi kalian. Kemudian ketika anak muda dari kaum Kipti mau nonjok Nabi Musa, oleh Musa ditangkis, hanya ditangkis seperti ini saja, kemudian terjungkal, mati dia. Coba bayangkan, belum dipukul baru ditangkis dan mati. Menunjukkan bahwa Musa ini kuat kan gitu, bukan tenaga dalam, bukan. Ya. Musa seorang nabi, kuat. Artinya Musa itu tidak tahan melihat kemungkaran gitu. Dan banyak kisah-kisah Musa ketika Musa pulang dapat Taurat saja, papan Taurat, melihat Bani Israel murtad menyembah patungnya Samiri, langsung dilempar tuh papannya, ngamuk dia sama Harun. Ya. Jadi Musa itu tidak tahan. Memang Allah anugerahkan kepada Musa itu tabiat kepemimpinan tuh. Makanya ketika melihat Khadir seperti itu, gimana Khadir ini? Ini perahu milik orang miskin, yang di atas perahu juga orang-orang miskin. Tahu-tahu dirusak, marah Nabi Musa. Makanya dia mengatakan, "Agharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra." Hai Khidir, mengapa engkau melubangi perahu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan. Khidir tadi sudah ngomong di awal kan, kalau engkau ingin belajar kepadaku gak akan sabar. Gak akan sabar. Baru satu pelajaran saja Musa sudah gak sabar. Ya. Makanya Khidir mengatakan, qala alam lam aqul innaka lan tastati ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan, ini baru satu ilmu nih, bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Maka Musa alaihi salatu wassalam sadar, dan dia meminta uzur dan mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasid wa la tuhriqni min amri usra. Musa pun berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Afwan mungkin bahasa kitanya, lupa saya tadi, harusnya saya diam, ngomong pula saya gitu. Kemudian pelajaran yang kedua, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala la aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya, Musa dan Khidir, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Maksudnya begini, ini kan turun dari perahu, selesai perahu ya, kemudian jalan, ada anak-anak lagi main. Ada yang mengatakan bahwa anak yang dibunuh oleh Khidir itu usianya 13 tahun. Guys, siapa 13 tahun di sini? Ada yang 13 tahun di sini? Berapa tuh usianya? Berapa tuh usianya? 15. Udah balik kan? Jadi usianya 13 tahun. Kan masih kecil tuh, masih SD tuh. Lagi main-main, mungkin kalau sekarang lagi main bola di lapangan itu. Cuman anak ini dikisahkan, anak ini tukang nyolong. Ya. Jadi kalau seandainya ada musafir yang membawa dagangan, kemudian istirahat di situ, kemudian tidur, terkadang kemudian anak ini menunggu pemilik barang itu tidur, diambilnya, dicolongnya barang itu, kemudian diberikan kepada orang tuanya. Jadi tukang nyolong anak ini. Dan apabila ketahuan gitu kan, maka orang tuanya membela bahwa anaknya tidak melakukan seperti itu demi melindungi anaknya. Rupanya anak ini semakin besar, semakin menyulitkan orang tuanya, semakin besar durhaka, dan itu digambarkan kepada Khidir. Makanya kemudian
Ketika melihat ada anak-anak yang sedang bermain, Khidir pun mendekati satu di antara anak yang bermain itu, langsung kemudian digeret, dibawa, disembelih, dipotong kepala dari badannya. Musa melihat ini kaget, kenapa pula dia bunuh orang? Disembelih lagi, dipatahkan lagi kepala dengan badannya. Makanya kemudian digambarkan di sini, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir pun membunuhnya. Musa mengatakan, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, kata. Ya, ini pelajaran apa ini, bunuh-bunuh orang? Pelajaran kok bunuh-bunuh orang? Makanya Musa emosi lagi. Ah, ini nggak benar ini, kau ini sudah buat mungkar. Tetapi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati ma iya sabra. Bukankah sudah kukatakan, ini baru 2 pelajaran, kau nggak sabar kan? Ya mau sabar gimana? Ini aneh ilmunya. Satu bolongi kapal, satu menggal orang. Gimana nggak sabar? Ya. Ini pelajaran apa ini? Coba kalau antum belajar sama saya, ya, tentu saya bocori kapal, kemudian saya nyembelih orang. Ah, ustaz apa ini, katanya. Cari pesantren lain aja lah kan begitu.